Haleluya. Engkau berkuasa dan maha mengetahui. Bahkan Engkau yang memiliki hidup kami, memiliki mati kami. Bahkan Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang memberi kemenangan tiap hari. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami dalam kehidupan ini. Dan dalam perjuangan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tinggikan nama-Mu dan muliakan Engkau. Dan Engkau layak menerima semua itu. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah maksud-Mu. Buatlah kami memahami dan mengerti. Dan tolong kami Roh Allah yang kudus untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami akan disebut sebagai orang yang berbahagia ketika menjadi pelaku. Kami bersyukur. Sembunyikan hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Kami sama-sama diberkati. Demi dan melalui Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, shalom. Selamat Tuhan pada hari ini di minggu yang terakhir di bulan Februari. Selama lagi sudah mau Paskah lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam berita ini saya mau bertanya satu hal. Terima kasih Tuhan yang biasa. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti dipikirkan dan dijawab setelah kita baca firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang berduka, kata apa yang Bapak Ibu harapkan? Mari silakan berpikir sambil kita akan membaca dalam firman Tuhan hari ini. Terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 20 sampai ayat 27. Alkitab saya halaman 126. Jika sudah memulainya, saya akan membacakan bagi kita. Lazarus dibangkitkan. Kita akan mulai membaca ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara mengamati kembali, tapi kita akan membagikan dalam beberapa ayat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, sebagaimana dengan konteksnya saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu Saudara, dan selama ini yang kita terima, ketika ada kedukaan saudara kita, saudara kandung kita meninggal, yang kita harapkan dari orang apa yang datang kepada kita? Biasanya orang katakan apa? Turut berduka cita. Tetapi apakah itu sanggup sebenarnya untuk menolong kita dalam suasana seperti itu? Kadang-kadang hanya lewat begitu saja. Berapapun banyak ucapan orang yang kita tahu, tapi kondisi seperti itu, kebanyakan orang seperti Marta, kehilangan yang luar biasa, termasuk kesedihan yang dalam. Nah, saudaraku yang terkasih,
Yohanes 11 menceritakan kisah kebangkitan Lazarus yang merupakan salah satu mujizat besar Yesus. Jadi ada beberapa mujizat, tetapi bagian ini adalah mujizat yang besar yang Yesus lakukan. Nah, dalam ayat 20-27, Maria dan Marta saudaranya Lazarus sedang berduka atas kematian saudara mereka. Saya bilang tadi, tanda kutip, sedang berduka. Bagaimana kalau orang sedang berduka? Banyak ekspresi orang. Tentu ada menangis, ada berteriak, tetapi semuanya tidak ada yang bisa memahami sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun setiap suku juga berbeda-beda. Kemarin ada satu jemaat yang kami layani di Sulawesi Barat, meninggal dan dibawa ke kampungnya di Mamasa. Saya merasa kasihan, tetapi memang itu ada. Sudah dibungkus, dijadikan banyak sekali bungkusannya, kayak sesak gitu. Tapi memang kalau mati kan mana tahu lagi. Tapi bilang aduh, nggak kasihan ya. Tetapi itu dibungkus sedemikian rupa. Mungkin ke daerah yang sumber sangat-sangat ini di daerah musim. Nah, tapi saya merasa saya bilang komen kepada anak di salah satu, kamu nggak kasih ke orang tua. Saya Pak, itu bagi cara kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tentu di Ambon beda lagi ya. Bagaimana melihat kondisi di daerah Manado, di daerah Jawa, di daerah-daerah tertentu, Toraja, Malaysia. Kita akan melihat di sini, tapi dalam konteks ini, Marta, Maria sedang berduka. Manusiawi apa sih? Manusiawi kita berduka. Tetapi jangan biarkan kedukaan itu menghilangkan iman kita. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia segera menemuinya. Sedangkan Maria tidak mau, dia masih hidup dalam kedukaan, mengalami kedukaan yang dalam, tidak mau ketemu, termasuk dengan Tuhan Yesus yang dia dekat selama ini, dia duduk di kakinya kalau Tuhan Yesus datang. Nah, percakapannya dengan Yesus mengungkapkan iman dan pemahaman Marta tentang siapa Yesus. Dalam diskusi ini kita lihat tadi dalam 20 ayat 20-27 itu, inilah mengungkapkan imannya dan pemahaman Marta tentang siapa Yesus. Dia percaya kepada Yesus, tetapi juga masih tidak paham dengan kata-kata yang langsung Yesus sampaikan. Maka dia segera menemuinya. Percakapannya dengan Yesus mengungkapkan iman dan pemahaman Marta siapa Yesus, dan bagian ini memperlihatkan bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Dia menyatakan, memproklamirkan, menyampaikan kepada orang banyak dan kepada orang di rumah duka. Apa yang disampaikan? Jelas sekali. Akulah kebangkitan dan hidup, serta menguji iman Marta. Wow, ini makna yang luar biasa. Pernyataan akulah kebangkitan dan hidup ini bukan pernyataan slogan, bukan lip service, bukan sesuatu yang dijual supaya orang bisa mengerti dan memahami saja, tetapi dia memang real, nyata. Makna pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 25. Nah, pernyataan ini memiliki Yesus adalah sumber kehidupan. Amin. Yakinkah saya kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan? Amin. Di jemaat ini pun ada, di keluarga kita masing-masing, kita harus percaya dan yakin Yesus adalah sumber kehidupan kita. Bukan hanya dia ketika melahirkan, membuat kita hadir dalam dunia ini melalui kelahiran mama kita, tetapi dia mengatakan bahwa Yesuslah menjadi sumber kehidupan kita. Ia tidak hanya membangkitkan Lazarus secara fisik, tetapi juga memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya. Dikatakan di sini dalam konteksnya bahasa Yunani-nya, yaitu ego eimi he anastasis kai hizoe. Artinya anastasis itu kebangkitan yang menunjukkan pemulihan dari kematian, baik secara fisik maupun secara rohani. Memang mati anastasis ini, dia memang mati, tetapi dia bangkit secara fisik,
maupun secara rohani. Artinya dipulihkan semuanya, bukan hanya menjadi mayat hidup. Maksudnya ada orang yang berkata, ada zaman-zaman dalam Riolo, atau kalau di sini ya, ada orang itu bisa itu aja, saya dengar berita ada ceritanya dan cerita, tapi saya tidak punya yang menjelaskan. Jadi orang nenek moyang itu bisa ambil itu menghidupkan orang yang mati, tapi tidak ada rohnya, jadi dia berjalan. Nah itu mayat hidup zombie. Tetapi beda dengan kasus ini. Yesus jelas berkata bahwa anastasis, bahasa ini berarti kebangkitan yang menuju kepada pemulihan dari kematian. Pemulihan berarti matinya sudah hilang, tetapi hidup baik secara fisik maupun rohani dia ada. Kata itu. Yang kedua zoe, berarti hidup dalam arti kehidupan yang penuh, full, tidak setengah-setengah, tidak juga loyo, tapi full. Kehidupan yang penuh dan kekal. Nah, bersifat kekal dalam bahasa ini. Jadi, walaupun pada akhirnya mungkin semua orang akan mati seperti nanti Lazarus ini ada dia mati 2 kali, tetapi dia tidak memiliki tubuh yang nanti akan memiliki kehidupan yang kekal, bukan sekedar biologis saja. Nah, pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa kehidupan sejati hanya ada di dalam Yesus. Ini harus saya terus tekankan kepada peserta kata kesaksi. Jangan saya bilang karena mau selembar surat saja, harus memahami jelas. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan dan hidup, dan juga kepastian dia jalannya. Maka dikatakan berikutnya, iman kepada Yesus membawa kepada keselamatan. Yesus menantang Marta untuk percaya bahwa dia yang berkuasa atas kematian. Bapak ibu saudara, kalau ada berkuasa atas kematian, saya bisa kita tolak. Kita sempat berkata dulu kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil ini. Tapi Tuhan bilang, ini milikku. Tuhan, biarkan saya terlelap sejenak saja, 5 menit saja, tapi jangan ambil dulu. Tapi ketika saya capek lelah luar biasa, ya saya terlelah beberapa kali. Terus dibangun dengan majelis, Pak, cepat ambil dong. Sudah pergi. Kematian itu kita seperti jangan diambil, tetapi kalau Tuhan berkata, Tuhan berotoritas untuk memberikan kehidupan maupun kematian. Nah, dengan pernyataan Yesus memiliki otoritas ilahi yang menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup, Yesus menggunakan sifatnya sebagai Allah yang memberi kehidupan. Sekali lagi, Allah yang memberi kehidupan, bukan hanya mati secara manusia. Mati karena apa? Dosa. Dan semua orang berdosa. Semua orang berdosa akan mati. Itu pengajaran sangat jelas sekali. Maka ketika orang mati itu, tetapi dikatakan percayalah bahwa Yesus sumber dan dia akan memberikan kebangkitan dan hidup kekal kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa kehidupan sejati hanya ada dalam dia, baik dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Ini juga menjadi dasar keyakinan iman Kristen akan kebangkitan orang percaya dan harus dipegang oleh kita. Jangan sampai kita tidak memahami dan benarkah ada kebangkitan itu seperti orang Saduki, jadi orang percaya. Maka ayat 25 akulah kebangkitan menyatakan bahwa Yesus bukan hanya kebangkitan dan hidup untuk nanti ketika kita masuk ke surga. Mau masuk surga saya? Ya, kita tanya tapi kadang-kadang perlu dipertanyakan. Kita mau masuk surga, maka kita berharap kepada Allah yang adalah kebangkitan dan hidup. Maka dunia ini sakit, penyakit, pergumulan, tekanan, bahkan semuanya biarlah kita mengarah kepada Allah yang ada sumber kita. Sehingga kita harus menang dalam pergumulan apapun juga di dunia ini. Maka Yesus menyatakan hal demikian. Katakan bahwa jangan pernah kita merasa kecewa dengan hidup ini. Jangan pernah kita merasa marah dengan segala sesuatu, karena kita punya pengharapan
bahwa Allah sumber kebangkitan itu. Bahkan area yang mati secara fisik, tubuh kita yang lemah akan memang kembali kepada tanah, kata firman Tuhan. Tetapi roh kita, bahkan Allah menghidupkan kembali. Dan dalam konteks ini, kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati di akhir zaman. Ini pertanyaan ayat 23 ya. Jelas sekali bahwa dia percaya. Tetapi tahu nggak Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Banyak orang ketika mengalami kesusahan masa lalu, maka mereka berusaha untuk memperbaiki masa lalunya dengan menciptakan surganya sendiri, yaitu melalui berusaha keras untuk sesuatu yang belum mereka capai. Dan apa yang mereka kerja tidak membuahkan hasil, tapi yang mereka dapatkan adalah kehampaan dan kesia-siaan di muka bumi ini. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka dia membawa surga bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga bagi konteks ini Lazarus, dia mendapati hidup saat ini ketika dipanggil. Ayat yang ketika berkata, di manakah dia akan membaringkan orang yang mati? Tidak rasa apa. Walaupun saya bilang tadi, saya rasa kita orang hidup sesak. Lihat orang dibungkus dengan berkilo-kilo kain, sesak nggak rasanya? Tetapi kan dia nggak merasakan. Aduh kesian, bodoh kata orang sana. Nah, tetapi karena ada kebangkitan itulah, maka kita tidak harus terbenam bukan cita. Ketika Yesus menangis, maka dia menunjukkan ayat yang ke-34. Di mana kembalinya dia jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat ke-5, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dia punya sisi yang sedih. Maka ada orang berkata, jangan laki-laki saya boleh menangis. Dari mana? Soalnya Allah menciptakan air mata. Ada yang nggak punya air mata di sini? Kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Karena tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ada orang yang karena kecelakaan dan sesuatu salah operasi tidak punya kelenjar liur, jadi dia harus tetes sesuatu untuk memancing. Nah, kalau kita dikasih dengan sempurna, gunakan. Ya maksudnya jangan menangis tiap hari. Ya kalau berduka, memang berduka. Dikatakan Yesus pun merasa sedih. Dia sebagai manusianya rasa sedih lihat saudaranya, keluarga dari Maria, kakak dari Marta, saudara Marta, mereka merasa sedih. Ketika Yesus menangis, maka dia menunjukkan sisi kemanusiaannya. Tetapi selain itu, yang membuat Yesus sedih karena betapa serius dan beratnya kehancuran manusia karena dosa. Saya ulangi, betapa beratnya dan seriusnya kehancuran manusia karena dosa. Kenapa? Karena dosa membuat orang sedih, membuat orang meraung-raung, membuat orang mengalami duka cita. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalaminya paham itu sedih. Ada orang yang memang meraung-raung. Bahkan, tetapi ada juga tertentu di Sumatera itu dulunya salah satu di Medan itu ada tim ratapan. Nah, lain lagi itu dia dibayar khusus untuk meratap. Memang ada waktunya meratap. Saya tahu di Ambon sih ada ya. Tetapi memang dia katakan betapa serius dan beratnya kehancuran manusia karena dosa, termasuk kehilangan. Dulu zamannya Adam, maka manusia adalah makhluk yang kekal, tetapi karena dosa, disitulah ada kematian. Itulah sebabnya Yesus datang, yaitu untuk membuat kematian itu bukan lagi sebuah ancaman. Amin. Yesus datang memberikan kepastian kepada jemaat dan saya bahwa kematian bukan ancaman. Jangan takut dengan kematian, tapi jangan menentang kematian. Mati, gimana kok? Tetapi kita mau hidup dalam takut akan Tuhan dan teman. Tapi supaya kita memahami, memang ada kematian, tapi juga jangan. Ya sudah lah, nanti saya mau mati juga kok. Makan saja saya nanti berjalan. Jangan makan daging merah, jangan saya boleh. Sudah nanti mati juga kok. Selalu itu menentang kematian. Gula tinggi Pak, mohon hati-hati dengan ya sejenis tepung, roti-rotian dan makan di
Bapak Ibu Saudara, beratnya kematian itu ada dialami oleh semua orang. Maka ayat 39, saya lanjutkan sedikit ya. Angkatlah batu itu, kata Yesus. Maka saudara orang meninggal itu berkata pada Tuhan, dia kan sudah berbau. Normal nggak orang mati 4 hari? Pasti berbau. Nah, tapi ada yang nggak normal sedikit ya. Karena kayak di daerah dingin sekali, kita sedang di daerah musuh di Sulawesi Selatan. Bertahun-tahun saya ada bau. Bahkan ketika bungkusan itu dibuka, tinggal tulang belulang atau udah kering sekali saya bau. Nah, nggak tahu dari cara mungkin ada sesuatu itu atau nggak tahu, saya tidak mengerti. Tetapi yang saya mau katakan manusiawi ketika napas terpisah dengan badan orang, maka pada saat itu kalau tidak dihormati yang di dalam ini mulai membusuk, maka jangan Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Dosa itu membawa kematian dan kepada dosa yang mau, dan dosa itu berbau. Nah, ini dikatakan. Jadi akibat orang berdosa ada baunya. Jadi secara pengertian secara umum. Jadi kalau orang berdosa itu jangan disimpan. Karena lama-kelamaan akan bau. Kecil tidak ada bau berdosa. Tetapi maksudnya memang dosa membuat orang mati dan lama-lama bau. Dan ada orang yang memang masih hidup bergerak karena baunya bau kematian. Nah, mudah-mudahan kita sini saya ada karena kita bau sukacita, bau surgawi. Amin. Puji Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu bau bagi Tuhan, dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak ada hidup mati yang tidak bisa dibangkitkan. Maka jawab Yesus ayat yang kata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak ini, dengan bahasa dari ayat 22, tetapi karena orang banyak ini, kenapa? Yesus mau menunjukkan kepada orang banyak. Apa yang mau proklamirkan satu lagi? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Orang banyak, saya paham waktu itu mereka hanya tahunya bahwa Yesus memang menemukan yang sedih. Nah, memang ada kebangkitan nanti, tapi dia memproklamirkan di depan banyak orang, katakan, karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berseru kepadanya, kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain dan seterusnya. Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang takut mati. Kita di sini saya takut mati apa sih? Sudah tahu sendiri saja. Biarlah kita memiliki hati yang seperti Paulus, yaitu Yesus sudah bangkit dari kematian, dan saya juga akan bangkit bersama. Kapan ini harus kita pegang. Dan bagi kita hidup adalah memberi buah. Mati adalah jangan cari mati, tetapi ini harus kita pegang. Selama kita hidup kita harus memberi buah. Anak-anak bagaimana? Memberi buah. Orang tua bagaimana? Harus memberi buah. Nah, dalam Kristus kematian hanya selingan dari 2 kehidupan. Tetapi tanpa Kristus kehidupan hanyalah selingan dari 2 kematian. Dalam Kristus hanya selingan. Jadi kalau kematian itu hanya istilahnya berlalu begitu saja. Memang tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tapi dalam kasus ini, kenapa Yesus menyatakan begini? Di depan banyak orang yang berkata, Yesus sudah sumber, dan dia sanggup, Allah sanggup mendengar doa kita, dan dia adalah sumber doa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika biji ditanam, ia tampak mati dalam tanah. Tapi dalam waktu tertentu ia bertunas dan hidup kembali. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Kita mati terhadap dosa, amin. Sekali lagi, kita mati terhadap dosa, amin. Dan bangkit dalam hidup baru bersama dengan Kristus. Inilah yang Allah kehendaki selama kita ada. Bukan kata Pak Pendeta Yakin, saya siapalah, saya hanya alat menyampaikannya. Yesus adalah sumber kebangkitan. Ketika kita menghadapi yang namanya kematian, tetaplah punya pengharapan. Entah keluarga kita, saudara kita, atau
belajar dari kisah ini. Maria terpuruk dalam kesedihan. Marta masih dalam keraguan-keraguannya, tetapi dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan motivasi bagi kita yang pertama. Semuanya ini mengingatkan kita bahwa jemaat biarlah kita tetap percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan sumber. Dialah kebangkitan. Kita juga percaya bahwa iman yang sejati kepada Yesus memberikan pengharapan meskipun menghadapi penderitaan. Ada penderitaan? Ada. Dan juga jangan minta penderitaan. Tapi kalau diperhadapkan kepada jemaat Tuhan, mari berkata, Tuhan, berjalan bersama saya. Kuatkan saya dan biarlah saya berpengharapan. Jangan seperti orang tidak berpengharapan. Nangis di keluarga jungkir balik atau bagaimana aku sampai saya membantu bunuh diri juga. Jangan. Dulu begini dan keluarga saya hanya ceritakan bukan kenapa. Kakak saya lagi nangis pertama. Memang kesedihan luar biasa. Saya paham, tapi sampai sekarang saya trauma. Karena dia sedih luar biasa, dia masuk dalam peti. Nah, peti bakal di Sumatera beda. Dia seperti pocong, perpaduan antara sebelah dan kita. Maksudnya dia seperti pocong, diikat seperti kalau ini pocong ya, mukanya saya dikasih lihat. Terus dimasuk dalam peti karena orang Kristen peti. Nah, jadi ketika mau silakan dilihat karena mau tok-tok-tokan. Bukan saya langsung menumpat. Saya mau mati. Ya, kayak gitu. Saya mau mati. Saya trauma sampai saat itu. Setiap lihat jenazah saya langsung trauma. Langsung kayak berkunang-kunang kayak. Ini pengalaman secara pribadi. Jangan sampai seperti kakak saya hilang pengharapan. Saya selalu sedih kadang-kadang sesak. Aduh, bagaimana orang mati itu bernapas? Bagaimana nggak bernapas lagi? Tetapi keyakinan kita akan mati. Amin. Jangan lupa saya berkuati. Keyakinan kita, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya, dia akan hidup. Nah, itulah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kaitannya itu saya memotivasi jemaat Tuhan meneladani Marta dan percaya kepada Kristus. Marta menunjukkan iman dan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 27. Jemaat kita juga harus tetap meyakini bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Dan berkaitan dengan hari ini adalah hari penentuan pelayan Tuhan, komisi anak, koordinator cabang jemaat pelayanan. Saya demikian PHBG. Bahwa setiap kita punya panggilan, kita sudah mengharapkan dan kita mau berbuat tidak selama kita ada. Kita sudah pastikan jalan nanti setelah mati ada kehidupan, ada kebangkitan dari orang mati. Mari hiduplah sesuai dengan talenta yang kita. Menumbuhkan semangat untuk terus melayani satu sama lain. Selama kita ada di dunia ini, Allah menghendaki kita supaya saling melayani, menghormati Allah, dan menanamkan sikap pada hati dalam keteguhan melayani satu sama lain. Maka Yesus pun telah mengajarkan, Aku datang untuk melayani, bukan untuk melayani. Demikianlah prinsip hidup kita. Dia melayani, bahkan dia menyembuhkan orang, bahkan Lazarus hidupkan kembali. Biarlah kita pun. Saudaraku, pernyataan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 11 ayat 25 sampai 26 mengajak kita untuk percaya penuh kepadanya dan hidup dalam dia. Jangan jemaat yang menerima pelayanan Yesus akan mengalami kebangkitan rohani, dipanggil untuk menjadi pelayan dalam gereja. Kiranya setiap kita dapat meneladani Marta yang selalu menjadi pelayan dan harus percaya kepada Yesus, bertindak dalam segala penderitaan, dan dia adalah sumber kebangkitan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu jelas menyampaikan kepada kami. Ampuni jika ada sesuatu yang mungkin belum disampaikan dan belum dimahami. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus menerjemahkan bagian ini, meyakinkan kami semua. Dan saat ini ya Bapak, kami memuji. Selama kami ada, biarlah kami terus iman kami bertumbuh seperti Marta. Tolong kami untuk terus melayani Tuhan dan menggunakan hidup kami sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan beri.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman melanjutkan itu, dan kami memujimu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami silakan terus. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan